Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi terbaru, yaitu sistem pernapasan pada manusia dengan subbab materi alat atau organ pernapasan pada manusia. Sebelum ke alat atau organ pernapasan manusia, kita harus tahu dulu apa sih itu napas, ya. Nah, silakan kalian hirup dulu udara, keluarkan. Nah, sebenarnya dalam kehidupan, dalam setiap kalian napas itu kalian melakukan seperti itu. Nah, berarti napas itu adalah menghirup oksigen untuk metabolisme kalian, kemudian mengeluarkan karbon dioksida dan mengeluarkan racun bekas metabolisme kalian. Jadi, napas itu adalah menghirup oksigen untuk energi, kemudian mengeluarkan karbon dioksida untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di tubuh kalian. Nah, berarti dari pengertian napas ada dua macam, ada inspirasi, ada ekspirasi. Nah, inspirasi berarti kalian ketika menghirup oksigen, dan ekspirasi adalah mengeluarkan karbon dioksida. Seperti apa reaksinya? Nah, jadi ketika kalian makan, yaitu menghasilkan karbohidrat. Nah, kemudian kalian menghirup oksigen. Nah, ini akan menyatu menjadi sebuah energi. Jadi kalian akan mendapatkan energi dari sini. Nah, kemudian dia juga akan mengeluarkan karbon dioksida, yaitu racunnya TEA. Nah, kemudian kalian juga akan mengeluarkan uap air. Nah, uap air bisa kalian coba dengan mendekatkan hidung kalian dengan kaca, itu akan menghasilkan uap air. Nah, itu adalah pengertian dari pernapasan. Nah, kemudian kita ke organ-organ pernapasannya, ya. Yang pertama adalah ketika kalian menghirup oksigen itu adalah melalui rongga hidung. Nah, sebenarnya bisa kalian juga menggunakan rongga mulut. Hanya lebih baik menggunakan rongga hidung. Kenapa? Karena di rongga hidung itu ada yang disebut dengan rambut-rambut hidung. Nah, itu untuk apa? Untuk menyaring kotoran yang masuk. Otomatis di sini kotoran yang masuk bersama udara akan tersaring. Nah, kemudian di situ ada lendir juga di dalam rongga hidung. Untuk apa? Nah, untuk dilembabkan si kotoran tadi. Nah, otomatis adalah kotoran yang disebut dengan upil atau korong TEA. Nah, kemudian di rongga hidung juga udara yang masuk itu dihangatkan, disesuaikan dengan suhu tubuh kita. Berarti nanti udara yang masuk akan sesuai dengan suhu tubuh kita. Nah, kalau di dalam mulut itu tidak bisa seperti itu. Jadi rongga hidung adalah termasuk dalam organ pernapasan karena lebih baik. Nah, kemudian ada di sini faring. Nah, faring ini adalah pertemuan antara hidung dan mulut. Jadi ada persimpangan di sini. Nah, kemudian masuk ke dalam lagi itu ada laring. Laring untuk apa? Ini adalah pangkal tenggorok. Pangkal tenggorok itu adalah di sini dia nanti yang mengatur jalannya rongga hidung dengan mulut. Jadi di sini nanti ada yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis itu adalah elak-elakan. Elak-elakan itu nanti dia yang mengatur rongga hidung dan mulut. Jadi ketika kalian makan, itu rongga hidung akan ditutup. Nah, otomatis makanan akan masuk ke kerongkongan ke sini. Nah, kemudian ketika kalian napas, rongga mulut yang ditutup. Ya, jadi yang terbuka nanti rongga hidung. Nah, bisa kalian coba dengan menelan ludah kalian. Kalian ini kan di sini telan ludah kalian. Nah, itu akan terhenti dulu, ditutup dulu sementara oleh epiglottis atau elak-elakan tadi. Nah, itu adalah raring. Kemudian masuk lagi ke trakea. Trakea adalah tenggorok. Di sini di tenggorok ini nanti udara yang masuk itu akan ada silianya. Silia itu apa? Seperti rambut lagi. Dia untuk menyaring zat asing yang masuk ke dalam tenggorokan, ya, yang mau masuk ke paru-paru. Nah, nanti dia ditangkap. Nah, akan terjadilah kebesekan TEA. Nah, itu zat asing. Kalau kotoran itu akan ditangkap, kemudian dia akan dikeluarkan berupa lendir, ya. Nah, itu di dalam trakea. Kemudian ada masuk kedua kiri dan kanan, ini namanya cabang tenggorok atau disebut dengan bronkus, ya, bronkus. Nah, kemudian si bronkus ini yang masuk ke dalam paru-paru nanti akan bercabang lagi.
menjadi bronkiolus. Nah, jadi bronkiolus itu cabang bronkus. Nah, di ujung bronkus itu ada yang disebut di ujung bronkiolus di dalam paru-paru ada yang disebut dengan alveolus yang seperti ini. Dia bergelembung-gelembung. Ini adalah untuk apa? Fungsinya adalah untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi adanya di sini napas teh. Nah, di sini nanti ini dibawa dari mana? Ke pembuluh darah. Jadi di sini nanti ada pembuluh darahnya, pembuluh darah untuk memasukkan oksigen dan nanti mengeluarkan juga ada ya. Jadi di sini terjadi pertukaran ya. Nah, kemudian paru-paru ini itu diselubungi oleh pleura namanya, dilindungi oleh sebuah selaput. Nah, kemudian ada yang disebut dengan diafragma. Diafragma adalah sekat antara dada dengan dengan perut. Nah, ini adalah nanti fungsinya untuk pada proses pernapasan perut. Nah, itu adalah organ-organ pada pernapasan. Ini sudah Ibu jelaskan satu persatu. Kemudian mekanisme pernapasan seperti apa? Ada dua, ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Oke, ada dada dan perut. Nah, untuk dada itu melibatkan otot-otot tulang rusuk, sementara perut melibatkan diafragma yang tadi itu ya. Seperti apa mekanismenya? Nah, jadi ketika kalian inspirasi, nah, tulang-tulang otot rusuk ini nanti akan kontraksi. Kontraksinya seperti apa? Kalian rasakan sendiri. Rusuk akan melebar. Ya, dia akan rusuk akan naik. Maka volume dari rusuk-rusuk itu akan membesar. Nah, kemudian ketika inspirasi, tulang rusuk akan turun dan volumenya akan mengecil, si volume rongga dada ini. Nah, kalau diafragma itu melibatkan pernapasan perut itu melibatkan diafragma. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ketika kamu inspirasi, diafragma akan menekan ke bawah, akan mendatar lurus. Ya, jadi ketika kontraksi dia akan mendatar lurus seperti ini. Nah, kemudian ketika inspirasi dia akan melengkung kembali, ya, naik ke atas, relaksasi seperti itu. Itu adalah mekanisme pernapasan. Nah, mungkin itu dari Ibu. Kemudian tugasnya adalah, nah, silahkan kalian gambar organ pernapasan pada manusia di buku gambar atau kertas HVS, harus diberi warna. Kemudian di pinggirnya diberi keterangan organ tersebut fungsinya untuk apa. Mungkin itu dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.